Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, salam sejahtera bagi kamu sekalian. Banyak hal dalam dunia ini yang bisa memengaruhi hidup kita untuk melakukan hal-hal yang negatif dan yang tidak berkenan bagi Tuhan. Karena itu kita membutuhkan firman Tuhan untuk memberi kita energi positif yang akan menjernihkan pikiran dan mengarahkan hidup kita. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita siapkan hati untuk menerima firman-Nya. Kita berdoa. Hanya dekat Allah saja hidup kami tenang, karena hanya padamu ada kehidupan, dan hanya padamu ya Tuhan ada kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Melalui firman-Mu ini kami mengetahui bahwa Allah tak pernah meninggalkan hidup kami sendiri. Dan memaknai hari-hari karunia Tuhan, saat ini kami rindu untuk diarahkan dan dituntun oleh Tuhan melalui firman yang akan kami renungkan bersama. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar firman ini dapat kami pahami dan dapat kami lakukan di sepanjang perjalanan hidup kami, selaku orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan. Ya Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan penuh ungkapan syukur. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita terambil dari Kisah Para Rasul 11 ayat 1-18 yang berbunyi demikian. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak Tuhan, tidak. Sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali. Lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergi bersama mereka dengan tidak bimbang.' Dan 6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagi kamu dan bagi seluruh isi rumahmu.' Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, 'Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus.' Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia?" Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya, "Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Amin. Tema perenungan kita pada saat ini, pembaharuan pikiran. Mengawali perenungan saat ini, saya mengajak Bapak Ibu melihat layar handphone. Apa yang ada di pikiran kita ketika melihat gambar ini? Kita mungkin akan mengatakan tulisannya sangat tidak sopan. Sayang sekali tempatnya sangat indah, tetapi kenapa namanya seperti ini? Kemudian gambar selanjutnya.
Apa yang ada di pikiran kita ketika melihat gambar kedua ini? Tentu kita akan merasa senang melihat gambar ini daripada gambar yang sebelumnya. Namanya seindah dengan tempatnya. Demikian juga cara pandang kita. Seseorang yang memandang sesuatu dengan sempit dan terus mempertahankan pandangan itu, sulit untuk menerima pandangan-pandangan yang lain, merasa bahwa cara pandangnya paling baik dari pandangan yang lain, maka kita akan sulit melihat sebuah keindahan. Yang ada hanya kesalahpahaman atau sesuatu yang negatif. Tetapi ketika kita memiliki pandangan yang luas dan utuh tentang sesuatu, maka saat itu juga kita akan melihat sebuah keindahan. Inilah yang terjadi dalam bacaan kita. Murid-murid Tuhan Yesus mempertahankan pandangan mereka yang sempit, bahwa orang Yahudi dan orang Kristen non-Yahudi dibedakan oleh mereka. Meskipun mereka sudah Kristen, tetapi pandangan yang lama masih melekat dalam diri mereka, bahwa firman Tuhan, keselamatan hanya dianugerahkan kepada orang-orang Yahudi saja. Sehingga ketika mereka mendengar bahwa firman Allah, berita keselamatan disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, itu menjadi aneh bagi mereka. Dan mereka menganggap bahwa Petrus melanggar ajaran yang benar ketika Petrus melayani orang non-Yahudi. Kemudian Petrus menjelaskan bahwa itu dimulai ketika dia sedang berdoa di kota Yope, dan kepadanya diperlihatkan kain lebar yang turun dari atas langit, yang di dalam terdapat segala jenis binatang berkaki 4. Binatang ini tentu haram bagi orang Yahudi. Itulah Petrus menolak ketika Tuhan menyuruh ia menyembelihnya. Namun Tuhan mengatakan kepada Petrus bahwa apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh diharamkan. Hal itu terjadi sampai 3 kali. Jadi melalui penglihatan ini Tuhan ingin memperbaharui cara pandang Petrus yang lama dan sempit itu. Petrus kemudian melanjutkan penjelasannya. Ia mengatakan bahwa saat ia berada di rumah Kornelius, seorang non-Yahudi itu, Roh Kudus turun ke atas Kornelius dan semua orang di rumahnya, sama seperti yang dialami para rasul. Jadi Petrus tegaskan bahwa peristiwa ini bukanlah inisiatif Petrus, melainkan kehendak Allah sendiri, sehingga Petrus tidak mencegah hal itu. Setelah Petrus menjelaskan, orang Kristen Yahudi, murid-murid Tuhan lainnya menjadi paham bahwa Allah tidak hanya menyatakan diri kepada orang-orang Yahudi saja, tetapi juga bangsa-bangsa lain. Dengan demikian, Injil semakin tersebar luas dan tidak hanya di kalangan Yahudi, tetapi juga bagi bangsa-bangsa lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, informasi yang kurang lengkap bisa menyebabkan perpecahan dalam persekutuan. Seandainya Petrus tidak menjelaskan akan hal itu, bahwa ia harus melayani non-Yahudi karena perintah Allah, mungkin gereja akan pecah. Tetapi Petrus menjelaskan dengan lengkap dan utuh. Dalam hidup kita juga sering mendengar berita yang tidak lengkap. Kita tidak tahu betul tentang masalah itu, tetapi seringkali kita langsung memberitakan kepada orang lain. Bukan hanya itu saja, kita membagikan cerita itu dengan bumbu-bumbu yang tidak benar. Akhirnya berita ini bisa merusak persekutuan, karena berita ini tidak lengkap dan tidak benar. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ketika kita mendengar berita atau informasi, jangan langsung dibagikan. Dalami dan dengarkan secara lengkap dan utuh. Kita sebagai anggota gereja harus selalu siap diperbaharui oleh Tuhan, terkhusus dalam cara pandang kita. Sehingga dengan pembaharuan cara pandang ini dapat meningkatkan kemajuan pelayanan dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang sungguh baik, terima kasih untuk kasih-Mu dan kehadiran-Mu dalam hidup kami.
yang menjumpai kami lewat firman yang telah kami renungkan bersama, di mana kami diajar untuk terus memperbaharui cara pandang kami sesuai dengan perspektif Allah. Kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu yang akan memperlengkapi kami di dalam kami mengelola setiap informasi yang telah kami terima, agar kami dapat memperoleh pandangan yang utuh dan lengkap. Dan Engkau yang akan terus mengingatkan kami untuk tidak gegabah di dalam membagikan informasi yang kurang lengkap, yang dapat merusak persekutuan, sehingga kehadiran kami Tuhan dapat berdampak baik dalam kehidupan persekutuan di jemaat. Ya Tuhan, kami saat ini kami membawa kepadamu bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, yang merindukan pemulihan dari Tuhan. Kami terus rindu untuk mendoakan saudara-saudara kami ini. Lawatlah ya Tuhan, tambahkanlah iman di kala fisik semakin lemah, iman yang selalu berharap kepada Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan akan terus memberikan mujizat bagi setiap umat-Mu yang percaya. Kami membawa kepadamu ya Tuhan untuk setiap umat-Mu yang sedang menghadapi pergumulan, hubungan yang kurang harmonis, hubungan dengan pasangan, orang tua dan anak, yang sedang menanti pekerjaan, yang sedang dalam kelemahan atau kesulitan ekonomi, ataupun pergumulan-pergumulan lainnya. Kiranya Tuhan memberkati, memulihkan keadaan kami, dan damai sejahtera Tuhan yang akan terus memenuhi hidup kami, sehingga dalam pergumulan sekalipun ada kekuatan yang Tuhan karuniakan bagi setiap kami. Ya Tuhan, inilah doa kami Tuhan, yang kami bawa hanya melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.